Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Ibu-ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, ada usulan sebelum saya membahas tema kajian ini. Ada yang bilang kajiannya berat, sehingga banyak orang yang kabur karena mungkin juga tidak langsung berhubungan dengan kegiatan sehari-hari para jamaah ya. Memang ini kaitan dengan ilmu. Kalau tetapi yang datang dan pergi, berarti sepertinya memang kurang pas. Tapi yang datang rutin itu yang rekam. Jadi bisa bermanfaat untuk orang yang di luar. Tapi untuk yang hadir ini, kalau orangnya datang dan pergi, maka kajian ini tidak terlalu efektif. Maka ada yang mengusulkan ganti tema aja, yang ringan-ringan aja. Karena biasanya jamaah maunya yang ringan-ringan. Yang berat-berat apalagi siang begini, ngantuk. Gimana baiknya Ibu? Untuk hari ini saya akan bahas ini, tapi untuk selanjutnya apa? Mau diganti tema atau dilanjutkan? Ya terserah jamaah sekalian. Enggak apa-apa, ini tetap buku dipelajari, dikaji. Tapi untuk apa namanya, kajian kita kalau emang mau dilanjutkan silakan, kalau enggak ya diganti tema. Kalau diganti tema saya usulkan kajian akhlak ya, karena itu langsung berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Untuk kajian akhlak memang ada panduan bukunya, yang paling bagus adalah Sahih al-Adabil Mufrad. Jadi kumpulan hadis-hadis sahih tentang akhlak mulia yang apa namanya menjadi panduan para salafus saleh, dan buku itu memang dikaji ya oleh para ulama di masjid-masjid, di pesantren-pesantren, di masjid-masjid ilmu. Tapi ya kembali kepada nanti dimusyawarahkan aja untuk panitia, karena saya dengar desas-desus begitu. Jadi agak berat gitu kajiannya. Ya, itu buku sudah ada terjemahannya Mas Indonesia juga kayaknya. Namanya Sahih al-Adabil Mufrad. Kitabnya Sahih al-Adabil Mufrad. Jadi kumpulan hadis-hadis sahih tentang akhlak mulia. Sahih al-Adabil Mufrad. Kalau itu bisa dapat bukunya akan bagus sekali untuk supaya kajiannya itu berkesinambungan. Ya. Tapi kalau ibu-ibu ingin mendalami tafsir, maka ilmu ini diperlukan. Ya. Kalau tidak mendalami ilmu tafsir, ya buku ini enggak terlalu diperlukan. Ya. Jadi ini sebenarnya pengantar untuk tafsir. Ya, kajian kita ini merupakan apa Bu? Ilmu pengantar untuk kajian tafsir. Ya. Ala kulli hal kita udah separuh lebih nih. Udah separuh lebih. Untuk hari ini, ya. Ya, terus saja dulu. Nanti kalau ibu-ibu sudah jenuh atau kayak tambah berat lagi, ya udah terpaksa harus beralih ke kajian akhlak, ya Bu ya. Saya terserahkan kepada jamaah yang memutuskan ya. Barakallahu untuk hari ini kita akan mempelajari tentang mutlak dan muqayyad. Mutlak dan muqayyad ini termasuk bagian penting dalam kajian ulumul Quran dan juga dibahas dalam usul fikih ya. Karena mutlak menunjukkan keumuman. Kalau muqayyad menunjukkan apa? Kekhususan. Umpamanya kalau di sini kan seakan-akan dibatasi harus nakirah, harus nakirah. Nakirah itu apa Ibu? Yang tidak diketahui, atau kalau dalam bahasa itu tidak ada alif lamnya. Umpamanya Bu ya, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri,
itu ada alif lamnya tidak? Ada. Berarti itu apa? Ma'rifah. Jadi kalau ada alif lamnya namanya apa? Ma'rifah. Kalau saya bilang sa'atun, jam tangan. Ya, karena nggak ada alif lam, jam tangan mana aja. Ya, bisa jam tangan ibu, bisa jam tangan dia, bisa jam yang lainnya. Namanya apa? Namanya nakirah. Ya, Bu. Kalau as-sa'atu atau hadis sa'ah, jam tangan ini, berarti bukan yang lainnya, pasti cuman ini. Namanya apa? Ma'rifah. Ya, ini belajar bahasa Arab lagi, Bu ya. Ya, untuk apa namanya? Nakirah itu lebih menunjukkan umum. Kalau ma'rifah lebih menunjukkan apa? Khusus, ya. Mutlak muqayyad ini banyak terkait dengan apa, Bu? Ma'rifah dan nakirah. Meskipun tidak harus selalu begitu. Nah, barakallahu coba perhatikan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Kemudahan di situ apa? Nakirah. Jadi masalahnya jelas, tapi jalan keluarnya nggak jelas. Nakirah. Ya, jadi masalahnya spesifik. Ya, ada alam al-ma'rifah. Sementara jalan keluarnya apa? Nakirah. Tidak jelas dalam arti bentuknya kayak apa ini. Makanya dari sini kita tahu inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra berarti ada satu kesulitan, dua apa? Dua kemudahan. Jelas itu? Ada satu kesulitan, ada berapa, Bu? Dua kemudahan. Kalau kita senantiasa memahami ayat ini, dalam setiap kali kita menghadapi kesulitan, kita selalu apa, Bu? Punya optimisme. Enggak usah kecil hati, pasti ada jalan keluarnya. Bukan satu, tapi berapa? Dua. Ya. Makanya Ibu sekalian, apa namanya, begitu pula dalam istilah umum. Kalau Ibu lihat di ayat-ayat yang turun di Makkiyah itu banyak digunakan istilah an-nas. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Apa itu? Umum atau khusus itu? Umum. Tapi ya ayyuhalladzina amanu khusus. Ya. Jadi ya ayyuhan nas itu mutlak. Siapa manusia siapa saja. Tapi ya ayyuhalladzina amanu khusus. Ya, makanya ya ayyuhan nas bisa orang mukmin, bisa orang kafir. Tapi ya ayyuhalladzina amanu pasti bukan orang kafir. Sebagaimana juga bukan orang mukmin, bukan orang munafik. Kalau ya ayyuhalladzina amanu dia spesifik dia. Makanya setiap mukmin pasti muslim, tapi yang muslim belum tentu mukmin. Makanya mukmin harus memenuhi persyaratan lebih apa? Lebih spesifik lagi. Ya, barakallahu. Makanya dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak akan ditemukan jenisnya seperti ini. Jadi pengertian mutlak muqayyad akan banyak ditemukan di dalam Al-Qur'an, ya Bu ya. Nah, karena itu barakallahu pemahaman terhadap muqayyad dan mutlak dan muqayyad ini menjadi penting untuk dipahami kita agar jangan sampai kita salah di dalam memahami Al-Qur'an. Contohnya Allah katakan, dan ini dialami oleh para sahabat, mereka membuat kesalahan juga ketika tidak diluruskan oleh Nabi SAW. Apalagi kita nggak bisa bahasa Arab kan? Nah, itulah pentingnya ilmu. Ketika turun Al-Quran surat Al-Maidah 82, Al-An'am 82, ini kemarin kita bahas di pengajian di Sindoro. Allah sebutkan tapi terkait dengan maknanya. Yang sekarang kita terkait dengan muqayyad mutlaknya, ya, mutlak muqayyadnya. Di dalam surat Al-An'am ayat 82 Allah katakan walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Ketemu? Coba dilihat surat Al-An'am ayat 82. Di situ dipahami salah oleh para sahabat sehingga Nabi meluruskan apa isinya itu. Berarti namanya mutlak dan muqayyad ini perlu penjelasan dalil yang lainnya untuk menunjukkan pemahaman apa maksudnya itu. Ketemu?
Dibaca terjemahnya. Ayat 82. 82. Al-An'am 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Coba ibu lihat, nggak ada kata syirik di situ. Dari kata aslinya, orang-orang yang beriman, tapi imannya tidak dikotori dengan kezaliman. Nggak ada syirik di situ. Kok muncul-muncul kata syirik, dari mana ceritanya itu? Padahal di situ nggak ada kata syirik. Ya Bu. Makanya para sahabat memahami zulmin di situ, kezaliman itu apa? Mutlak. Ya Bu, kezaliman apa saja. Sementara kezaliman ada berapa Bu? Ada 3. Kezaliman ada berapa? Ada 3. Pertama, zalim kepada Allah. Ya, zalim kepada Allah. Bentuknya apa? Syirik. Yang kedua, zalim kepada manusia. Bentuknya apa? Mengambil hak mereka, menyakiti mereka, melukai mereka. Zalim kepada manusia. Berakhlak buruk kepada manusia. Nah, yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Zalim pada diri sendiri, bentuknya apa? Menyakiti diri sendiri, minum narkoba, berzina, dia menzalimi dirinya sendiri. Nah, ayat itu karena sifatnya mutlak, tidak ada pembatas kan? Pak sahabat memahami apa? Mutlak. Sehingga mereka mengatakan, diwakili oleh Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah. Siapa di antara kita yang tidak pernah mendalimi diri sendiri? Maknanya, kalau kita mendalimi diri sendiri, maknanya apa Bu? Kita berbuat dosa. Ya, dosa kepada Allah, atau dosa kepada manusia, atau dosa kepada diri sendiri. Kalau kita berbuat dosa, maknanya kita nggak akan dapat jaminan keamanan. Dan tidak akan mendapat apa? Petunjuk. Karena sifatnya umum. Nah, ini pengertian daripada ungkapan apa tadi? Mutlak. Bidulmin di situ apa? Nakirah. Nakirah atau ma'rifah? Bidulmin. Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Nakirah mananya apa? Umum. Tidak diketahui zalim jenis yang mana. Wong zalim itu ada 3 macam. Jelas Bu ya? Nah, karena itu mereka memahami secara umum. Nah, akhirnya mereka mendatangi Rasulullah. Kalau begini bentuknya, berarti kita nggak akan dapat keamanan. Kita nggak dapat petunjuk. Betapa beratnya kita, ruginya kita kalau begitu. Maka Nabi menjelaskan kepada mereka, bukan itu maksudnya ayat itu. Maksud ayat ini kan dia sifat mutlak, dibatasi oleh Allah. Yang dimaksudkan dalam di sini adalah tafsir surat Al-Luqman ayat 13. Ya, surat Al-Luqman ayat 13 telah katakan, "Idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim." Surat Luqman 13. Surat Luqman 13 itu adalah penjelasan Nabi terhadap makna ayat yang ke-82 itu. Berarti yang mutlak ditaksis ya, diikat, dikaitkan, dibatasi, dispesifikkan hanya sebatas syirik saja. Coba dilihat surat apa? Luqman ayat 13. Yang ketemu dibaca terjemahannya. Ya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jelas Bu? Jadi Rasulullah meluruskan pemahaman yang salah dari kalangan para sahabat
yang memahami kezaliman di situ secara umum, sehingga dibatasi maksud kezaliman itu secara khusus, hanya kategori apa? Syirik. Ya, maknanya kalau seorang itu beriman tetapi tidak terkena kemusyrikan, dia jauh dari kemusyrikan, maka dia akan dijamin oleh Allah untuk dapat apa? Keamanan. Ya, dia akan aman. Aman di mana, Bu? Di dunia. Aman juga di akhirat. Karena apa? Ternyata penghancur iman seseorang, penghancur amal seseorang apa, Bu? Syirik. Ya, makanya jangan pernah bersentuhan dengan syirik. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kata Allah, kebanyakan manusia yang aku beriman itu dia terjerumus ke dalam kemusyrikan. Ya, Bu. Jadi orang mukmin itu ternyata tidak banyak. Yang justru yang banyak apa, Bu? Orang apa, Bu? Syirik. Dan syirik pertama kali terjadi di dunia terkait dengan apa, Ibu? Syirik yang pertama kali terjadi di dunia dengan apa, Ibu? Hah? Kuburan. Kuburan. Jadi ada 5 orang soleh di masa Nabi Nuh alaihissalam, ya, Bu ya, yang kemudian mereka dikultuskan oleh umatnya, oleh pengikutnya. Ya. Coba Ibu lihat surat Nuh itu. Surat Nuh, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. No? Ya. Ayat yang 23 sampai 24, Bu. Inilah kemusyrikan yang pertama kali terjadi dengan umat manusia. 23 sampai 24, coba dibaca. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yagut. Bukan Yogut, Bu. Yagut. Yagut. Ya'uq dan Nas. Iya. Ayat 24-nya. Dan sesudahnya mereka menyesatkan kebanyakan manusia. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Jadi ayat yang ke-23 Ibnu Abbas menjelaskan tentang kaum Nabi Nuh alaihissalam yang mereka ini adalah 5 orang-orang soleh. Ya, Bu. Namanya Suwa, Yahuth, Ya'uq, Wad, Suwa, Yahuth, Ya'uq dan Nasr. 5 orang hamba Allah yang soleh. Ya, Bu. Ketika mereka itu mengagumi 5 orang ini, ya mungkin gurunya, mungkin kiainya, mungkin ulamanya, ya, Bu, mungkin ustadznya, begitu dikagumi, ketika mereka meninggal dibikin kuburan-kuburannya bagus. Ya, Bu. Mereka datang masih berziarah tuh. Nah, datang generasi berikutnya udah beda lagi. Mereka datang dengan membawa sesajian, membawa apa? Sesuatu yang dipersembahkan untuk kuburan itu. Lama-lama disembah. Nah, ini cerita 5 orang hamba Allah yang soleh yang dikultuskan sampai kuburannya disembah. Inilah kemusyrikan yang terjadi, Ibu sekalian, pertama kali dengan umat manusia. Ya. Umat dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Saya punya penelitian dalam kitab Dam'atun 'ala Tauhid, ya, tangisan terhadap tauhid, yang dilakukan di 3 negara, di Mesir, di Sudan dan Bangladesh. Ditemukan di sana, di Mesir itu ada 5.000 kuburan yang dikultuskan
oleh banyak orang di sana. Sampai sekarang. Kemudian di Sudan ada 3.000. Kemudian di Bangladesh ada 1.500. Di Indonesia wallahu alam. Karena itu perlu penelitian ya. Dan sebesar apa interaksi mereka dengan kuburan-kuburan itu. Ya. Barakallahu ini yang kemudian harus diperingatkan kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Jangan sampai mengkultuskan kuburan-kuburan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengharamkan kuburan yang dibangun-bangun dengan apa? Dengan bangunan-bangunan. Ya, makanya yang sunnah adalah seperti yang kita lihat di Baqi', ya, kuburan para sahabat, istri Nabi itu sederhana sekali, nggak ada bangunan-bangunan, ya. Nah, barakallahu sekalian, ini menunjukkan betapa bahwa kemusyrikan itu menghancurkan segalanya, ya. Sehingga orang kalau sampai mengaku beriman tapi masih terlibat dengan kemusyrikan, makanya dia tidak akan pernah merasa aman. Ya. Kenapa? Nggak ada jaminan dari Allah SWT. Dan dia tidak akan mendapatkan petunjuk sampai dia bertobat kepada Allah dari apa, Bu? Dari kemusyrikannya itu. Ya. Saya punya kawan cerita ketika di Australia dia datang ke sana mau kerja. Orangnya agak berumur. Nyari kerjaan di sana agak susah kalau sudah berumur. Nah, karena dia pendatang tinggal di rumah dua kawannya yang dari satu kota. Sekian lama dia mencari kerjaan itu agak susah. Tiba-tiba salah seorang dari dua orang yang tinggal bersamanya kehilangan uang. Karena dua orang ini bersaudara, sepupu, maka tuduhan terarah kepada kawan kita ini yang nginep, yang numpang ini. Akhirnya mereka menanyakan, bahkan seakan-akan menuduh, kembalikan uang yang kamu ambil itu. Kata dia, demi Allah saya nggak ngambil uang itu. Terus dia begitu gelapnya, karena mungkin juga kurang ngaji atau nggak ngaji, dia bilang kalau nggak percaya tanya aja dukun yang paling hebat di Indonesia sana. Ya, Bu. Akhirnya dua orang ini berkomunikasi dengan keluarganya di Indonesia, suruh nanya sama dukun siapa sebenarnya yang ngambil uang itu. Nah, ketika ditanya ke dukun itu, dukun nggak nyebutkan si A si B, dia menyebutkan tentang sifat-sifatnya. Orangnya rambutnya agak putih, begini, persis orang yang numpang tadi itu. Ya, tuh kan, betul kan? Dukun Islam mengatakan sifat begini. Nggak ada kita yang muda-muda, kamu yang rambutnya putih, nggak ada lagi kecuali kamu yang balikin dua-dua itu. Demi Allah saya nggak. Dari sejak itu kata dia, saya seumur hidup nggak akan percaya sama dukun. Kenapa? Dia tidak mencuri, tapi akhirnya tertuduh menjadi mencuri. Begitulah dukun itu. Kenapa? Dia memperoleh informasinya dari setan. Jadi kalau dukun itu 100 kali benar, ya, kalau dukun itu sekali benar, maka 99-nya nggak benar itu. Ya, sehingga karenanya tidak boleh percaya sama dukun. Bahkan Nabi mengatakan, man atakahinan aw arrafan lam tuqbal salatuhu 40 yauman. Siapa yang datang ke dukun, cuma datang ingin tahu aja, maka sholatnya tidak diterima 40 hari. Wa man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima jaa bihi Muhammad SAW. Siapa datang ke dukun atau paranormal, kemudian dia percaya dengan omongannya, apalagi ngikutin, ambil telur, bawa telur, ayam hitam dan seterusnya, maka dia telah kafir dengan apa dibawa oleh Muhammad SAW. Ya, makanya kemusyrikan ini yang harus kita hindarkan. Termasuk banyak anak muda-muda, terutama yang suka baca majalah Kartini, majalah apa itu, ya, yang suka main zodiak itu kan. Oh saya Gemini lahirnya, oh saya Sagittarius begini, oh umur kamu begini, nasib kamu begini. Nah ini semua apa, Bu? Syirik semua ini. Harus dihindarkan hal seperti itu. Nah, anak-anak muda juga harus diingatkan jangan sampai terlibat seperti itu. Yang jelas
Ya, yang memberikan manfaat madarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu. Dari situ kita bisa ambil pelajaran bahwa yang dapat merusak tatanan kehidupan orang mukmin adalah kemusyrikan, karena akan diangkat rasa keamanannya dan tidak mendapat petunjuk karena seluruh amalnya batal. Nah, itu pemahamannya diambil para sahabat karena tidak paham mutlak dan muqayyad, sehingga diluruskan oleh Nabi SAW. Nah, begitulah pentingnya arti mutlak dan muqayyad. Makanya Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kalau kamu sudah menganggap dirimu sebagai orang mukmin, di Al-Quran itu ada sekitar 90 ayat yang terkait dengan orang beriman. Ya, makanya kalau kita baca tentang ayat yang tentang ya ayyuhalladzina amanu, kepada beriman, kata Ibnu Mas'ud, perhatikan ayat-ayat itu karena Allah sedang berbicara kepada Anda, baik itu sifatnya perintah yang harus dijalankan atau larangan yang harus ditinggalkan. Itulah kandungan dari ayat-ayat yang terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya, ya. Makanya kalau dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, nggak berlaku lagi buat manusia pada umumnya. Ya, ini banyak orang salah, Ibu. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Minkum ini siapa ini? Karena ayat itu spesifik, itu muqayyad untuk orang-orang beriman saja. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan mereka yang memegang kepemimpinan dari kalian. Kalian ini siapa ini? Orang mukmin, bukan muslim. Mukmin. Kalau mukmin pasti muslim, tapi muslim belum tentu mukmin. Jadi ayat ini lebih spesifik kepada siapa? Mukmin. Apalagi kata-kata ulil amri. Ulil amri, ada amrnya, ini ada kaitan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab ini kalau diserahkan kepada bukan ahlinya, idza wusil amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Kata Nabi, kalau satu urusan kamu serahkan kepada bukan ahlinya, tunggu saja saat kehancurannya. Makanya cara milih pemimpin bukan sembarangan. Harus kita pilih mereka yang beriman. Tanggung jawabnya berat di hadapan Allah Taala. Ya. Nah, barakallahu, makanya Ibu Bapak sekalian, pengertian daripada mutlak dan muqayyad ini penting untuk dipahamkan. Umpamanya Nabi mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, Nabi mengatakan mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. Allah, Rasul menyebutkan muslim. Berarti di sini mutlak atau muqayyad? Mutlak. Umum kan? Umum, baik laki maupun. Nah, ngapain itu ada riwayat-riwayat palsu ditambah ala kulli muslimin wa muslimah? Berarti dia nggak paham ini apa itu mutlak, apa itu muqayyad. Kalau kita paham mutlak dan muqayyad, nggak perlu pakai muslimah, karena sudah termasuk muslimah, laki maupun perempuan. Paham, Bu, ya? Jadi kalau kita paham mutlak muqayyad ini, banyak hal yang kemudian bisa memudahkan buat kita. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Berarti sini apa ini? Muslim siapa itu? Laki dan perempuan. Sementara ada hadis-hadis palsu ditambah wa muslimatin, tidak, bukan dari Nabi itu. Itu tambahan dari orang untuk ingin memasukkan siapa para perempuan. Padahal nggak perlu itu, karena sudah tercakup begitu. Jelas, Bu, ya? Jadi ini disebabkan orang-orang itu tidak paham mutlak dan muqayyad. Ya. Makanya ketika Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang tidak beriman nggak perlu puasa. Karena perintah puasa untuk siapa? Untuk yang beriman saja. Ya, Bu, ya? Nah, ini penting untuk memahami makna mutlak dan muqayyad supaya kemudian kita menempatkan pada porsinya. Jangan sampai melenceng. Nah, ternyata di dalam kaitan dengan mutlak dan muqayyad ini ada 4 hukumnya. Ada 4 masalah, ya. Masalah yang pertama yaitu sebab dan hukumnya sama. Sebab dan hukumnya sama. Ya, seperti apa? Orang yang bersumpah, ketika sumpahnya tidak dipenuhi, maka dia harus membayar puasa 3 hari. Ya. Terus sekalian,
Di dalam hadis yang sahih, dalam sunan, Rasulullah SAW menyebutkan begini. Dan ini untuk pegangan bapak-bapak ini. Ya, untuk ngecek istri kita salihah atau tidak. Bu, gimana caranya untuk ngelihat istri kita salihah atau tidak? Ya, ibu juga bisa ngukur dirinya sendiri. Apakah saya menjadi istri salihah atau tidak? Tahu caranya gimana? Nah, Bu, Nabi mengajarkan begitu. Ya, jadi ada 4 syarat di situ. Rasulullah sebutkan. Apa isinya, Bu? Hah? Idza nadara ilaiha, idza amaraha ata'atu. Syarat yang pertama, ketika diperintahkan oleh suami, ketika suami meminta sesuatu, maka istri itu memenuhi permintaannya. Ya, menjalankan perintahnya. Nah, ini tanda wanita yang apa, Bu? Salihah. Tapi yang suka bangkang gimana? Maka dia bermasalah. Istri yang bermasalah. Ya. Meskipun suaminya pesek, pendek, keriting, hitam, kalau namanya suami tetap harus ditaati. Ya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, kata Nabi. Kalaupun yang mimpin kamu itu seorang budak yang hitam, pesek, ya. Selama dia menyuruh kamu dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, taati dia, ikuti dia. Ya, Bu. Nah, barakallahu ini yang pertama. Idza amaraha ata'adhu. Ini tanda pertama. Yang kedua, wa idza nadara ilaiha sarradhu. Kalau dipandang menyenangkan, bukan menyebalkan. Jadi kalau ada istri yang dipandang suaminya menyebalkan, aku bosan lihat mukamu begitu. Cemberut melulu. Bu, itu tandanya harus dikoreksi kesalehannya, Ibu. Ya, Bu. Dan nggak harus selalu pakai lipstik. Kan orang itu diukur, aku cantik ya kalau pakai lipstik. Ngapain? Itu palsu semua itu. Apalagi pengajian pakai lipstik. Ngapain tuh pakai lipstik? Ya. Itu lipstik untuk suamimu aja. Jangan dibawa keluar. Ya, barakallahu. Jadi tanda kedua, kalau dipandang apa? Menyenangkan. Nah, itu tanda istri yang salihah itu. Tapi kalau yang belum punya suami nggak ketahuan juga nih. Ketiga, wa idza aqsama abaratu. Ini kaitan dengan sumpah. Wa idza aqsama 'alaiha abaratu. Kalau suaminya itu bersumpah, maka dia penuhi sumpahnya. Bapaknya bilang begini, aku sumpah kepadamu, bikinkan aku sop. Ibu, ini laki kepingin sop nih, Bu. Karena ada ibu-ibu, ini masakan sop itu ya, sop ayam, bikinkan sop ayam. Ya, pakai sumpah dia. Ya ada, Bu, namanya orang. Umpamanya gitu kan. Atau dia bilang, aku bersumpah hari ini kamu jangan keluar rumah, apapun keadaannya. Suaminya sumpah nih. Iya, Bu. Tapi ini perempuannya ngeyel. Dia minta sop, dibikinnya rendang. Iya, Bu. Berarti apa? Dia menyalahi apa? Sumpah suaminya. Ini suami, kalau sampai terjadi begitu, dia harus puasa 3 hari. Berarti apa? Istrinya menyalahi apa, Bu? Sumpahnya. Ya suaminya yang sumpah. Ya istrinya kan menyalahi. Kan sumpah kan suaminya. Makanya jangan sumpah, jangan gampang sumpah. Ya. Banyak orang kan gampang sumpah. Wallahi demi Allah, ngapain kamu banyak sumpah? Ya kalau kamu sumpah nggak sengaja, ya itu nggak ada masalah. Kan banyak orang Arab bilang, wallahi begini, wallahi begitu. Tapi dia nggak sengaja, itu bukan sumpah. Ya, nggak niat sumpah. Kalau sumpah harus ada diniatkan. Bu, ada orang begini. Ibu punya kawan atau ibu sama suaminya. Ya, ibu biasa kalau makan di warung atau restoran, ibu yang bayarin. Ini teman ibu bilang, sumpah
aku bersumpah makanan malam ini saya yang bayar. Ya Bu, tapi ternyata ibu yang bayar, dia harus bayar kafar. Makanya istri yang solihah adalah istri yang memenuhi sumpah suaminya. Jelas Bu? Makanya jangan sumpah sembarangan. Ya kalau sumpah diniatkan, maka berarti apa? Dia mengikat dia. Jelas itu? Nah itu disebutkan Nabi, idza aqsama 'alaiha abaratu. Kalau dia sumpah kepada istrinya, apa? Dia penuhi sumpahnya. Mudah-mudahan ibu nggak ketemu laki kayak gini Bu. Kalau disumpahin terus nggak enak juga nih Bu. Ya. Tapi ada laki yang gitu Ibu. Jadi mengikat istrinya dengan apa? Dengan sumpah. Alhamdulillah saya seumur hidup sekalipun nggak pernah Ibu. Bener, pakai sumpah kayak gini nih nggak pernah saya. Ya. Hah? Jadi gitu Bu ya. Ada di antara manusia kayak gitu Bu. Makanya Nabi mengatakan kalau dia bersumpah penuhi apa? Sumpahnya. Wa idza ghaba anha, yang keempat, wa idza ghaba anha hafizat nafsaha wa malahu. Kalau suaminya pergi, itu istri menjaga dirinya dan menjaga harta suami. Ya. Makanya jaga jangan sampai mudah bersumpah. Di pasar itu banyak orang sumpah palsu Ibu. Ya, demi Allah ini barangnya bagus padahal tidak bagus. Demi Allah ini kualitas 1 padahal KW 3. Berarti apa ini? Sumpah apa? Namanya al-yaminul ghamus. Ya, itu harus dia kafarahi dengan apa? Dengan apa? Puasa dia untuk menghapus dosanya itu. Jadi yang pertama apa Ibu? Sebab dan hukumnya sama. Ya, sebab dan hukumnya sama. Kemudian yang kedua, sebabnya sama namun hukum beda. Orang yang batal wudhu itu kan sama. Mau laki mau perempuan, kalau batal wudhu harus apa? Harus bersuci lagi. Harus bersuci lagi. Nah, bersuci itu kan ada 2. Bisa apa? Bisa wudhu, bisa apa? Tayamum. Bisa wudhu, bisa tayamum. Nah, ternyata kan berarti sebabnya sama. Orang batal kan wudhunya. Tapi hukumnya bisa beda. Ini terkait dengan yang kedua. Ya. Sebabnya sama tapi hukumnya beda. Apa bedanya? Kalau wudhu harus tangannya sampai siku. Ya Bu, kalau wudhu harus sampai siku. Nah ini ayatnya surat Al-Maidah ayat 6 ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Il marafiq apa? Sampai apa? Sampai siku. Nah, sementara kalau wudhu, ya, karena saya masih menemukan banyak orang ketika tayamumnya ngusapnya begini. Padahal tayamum cukup tangan saja, begini aja ini. Ya, tayamum itu kan muka dan tangan. Tangannya begini aja nih. Jadi nggak usah begini. Nah itu saya banyak menemukan ketika mengunjungi orang-orang sakit. Ya, tayamumnya gimana? Iya, dia tangannya itu begini. Salah atau benar tuh? Salah. Padahal, jadi ketika tayamum, ya bismillah, dibersihkan gini, baru apa? Mukanya gini Bu ya. Mukanya semua, mukanya, baru kemudian ini. Nah, selesai. Satu debu aja berarti. Iya, 1 pukulan. Ya. Ada juga riwayat 2 pukulan, tapi yang saya 1 pukulan. Nah, itu nggak perlu kemudian sampai pergelangan. Ya, sementara sebagian orang sampai pergelangan. Salah atau betul tuh? Sampai siku, bukan sampai siku, maaf, sampai siku. Salah atau betul itu? Jadi kalau tayamum cukup sampai pergelangan, tapi kalau wudhu sampai siku. Nah ini sebabnya sama, tapi hukumnya apa? Beda. Ya ini terkait dengan ketetapan di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga,
sebab berbeda tapi hukumnya sama. Ya, sebabnya berbeda tapi hukumnya sama. Yaitu apa? Hukum terkait dengan membunuh tidak sengaja. Ibu naik mobil. Ya. Tiba-tiba ada orang nyabrang mendadak, akhirnya ibu tabrak, mati dia. Ya. Nah, itu hukumnya apa itu? Ibu nggak sengaja. Kalau sengaja harus dibunuh juga itu kan. Kisos. Tapi kalau nggak sengaja namanya qatlun syibu amad. Ya, membunuh tidak sengaja. Kita melempar mangga pakai batu, buk. Tahu-tahu batunya, mangganya nggak kena, batunya kena kepala ketok. Terus mati dia. Ya, berarti kan nggak sengaja ya? Nggak sengaja itu kan? Nah, mungkin saja terjadi seperti itu. Seperti orang nembak burung, tahu-tahu kena orang, mati itu orang. Berarti apa? Bunuh apa? Tidak sengaja. Coba dibaca Ibu. Surat An-Nisa ayat 92. Ini terkait dengan membunuh karena nggak sengaja. Ya. Ketemu? Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain, kecuali karena salah atau tidak sengaja. Barang siapa membunuh seseorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka keluarga terbunuh membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jelas ya, hukum orang yang membunuh nggak sengaja. Ya. Tadi itu kayak seperti ibu naik mobil, ibu nabrak. Yang ditabrak orang muslim, mukmin. Apa yang harus dilakukan? Hah? Membayar budak. Membebaskan budak. Sekarang nggak ada budak. Ya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Dan tidak boleh lewat sehari itu, harus terus itu berkelanjutan. Ya, selesai mainnya lanjut. Gitu. Nah, barakallahu terus bayar tebusan. Tebusan itu apa, Ibu? Tebusan itu apa, Ibu? Hah? Tebusan itu apa, Ibu? 100 ekor onta. Ya. Orang yang ditabrak nggak sengaja mati tadi itu, keluarganya harus diganti dengan 100 ekor onta. Ya. 100 ekor onta sama dengan 200 ekor sapi. Ya. Nilainya berapa itu? Kalau 1 ekor sapi 10 juta, berarti 200 ekor sapi jadi berapa? 2 miliar. Jadi nyawa orang muslim itu mahal. Ya. Makanya orang nggak boleh sembarangan. Ya, kecuali kalau keluarganya memaafkan. Oh, orang nggak sengaja, udah saya maafin. Kami maafin, selesai. Ya Bu ya. Kalau dimaafin selesai. Ya, seperti juga tuh ada pembantu di desa yang membunuh majikannya. Ya. Makanya setelah diproses di pengadilan, diputuskan dia harus dibunuh kisos. Ya. Itu hanya ada satu jalan kalau dimaafkan oleh keluarganya. Kalau enggak,
maka harus dilaksanakan qisas. Ya. Nah, sementara bagi mereka yang tertabrak nggak sengaja tadi itu atau terbunuh nggak sengaja, maka selain apa tadi membebaskan budak, dia bayar apa? Diatnya itu berapa? 100 ekor onta. Ya, 100 ekor onta. Sama dengan 200 ekor sapi. Di Saudi ditetapkan berapa ratus ribu rial gitu. Saya lupa itu. Jadi makanya di sana orang nggak sembarangan berantem itu cuma di mulut saja. Jarang kita lihat tonjok-tonjokan karena hukumnya keras. Ya. Jadi sebenarnya hukuman itu harus begitu, harus keras. Tadi saya dikirimin orang pelaksanaan hukum pancung 3 orang yang langsung dipotong lehernya itu. Ya. yang ngerekam itu teriak-teriak dia, ngeri lihatnya kan. Nah, barakallahu Bapak sekalian, ini adalah gambaran terkait perbedaan hukum yang hukum sebabnya berbeda tapi hukumnya sama. Yang satu lagi apa? Perbandingannya apa ini? Yaitu dihar. Apa itu dihar, Ibu? Makanya orang laki nggak boleh ngomong sembarangan. Dihar ini apa, Ibu? Maksudnya? Jadi punggung istriku sama dengan punggung ibuku. Ya. Itu bentuk daripada dihar. Menyamakan istrinya sama dengan ibunya. Sama nggak dia dengan ibunya? Nggak sama. Jadi makanya tidak boleh. Dan itu hukumannya, kafaranya berat sekali ya. Membebaskan budak. Atau puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Barakallahu, makanya orang laki kalau ngomong jangan sembarangan. Mudah mencerai, mudah mengatakan kata-kata. Ya, punggungmu sama dengan punggung ibuku. Itu namanya dihar, yang itu jelas menjadikan mereka kalau tidak dapat melaksanakan kafarahnya harus dipisah itu. Ya. Barakallahu Ibu sekalian, ini merupakan satu ketetapan di dalam Al-Qur'an terkait dengan sebabnya berbeda tapi hukumnya sama, ya. Adapun yang terakhir yang keempat, sebab udah kan 3 udah kan? Ya. Yang keempat yaitu sebab dan hukumnya berbeda. Yang keempat, sebab dan hukumnya berbeda. Ya. Seperti sebab mengapa orang kalau berwudu harus sampai siku. Sementara orang yang mencuri itu harus dipotong tangannya. Sampai di mana potongan tangannya? Orang menganggap potong tangannya itu sampai di sini. Enggak. Ya. Jadi sebabnya dan hukumnya pun berbeda. Ya, antara wudu sama mencuri sama enggak? Beda jelas kan? Nah, hukumnya juga beda. Hukumnya mau wudu harus sampai siku, kalau mencuri hukumnya apa? Sampai di sini saja bergelangan, ya. Sampai di sini saja. Pernah kejadian, tidak tahu saya dapat cerita di Tangerang atau di mana itu. Seorang ustadz mengajarkan kepada jamaahnya hukum Islam. Mungkin lagi mempelajari hukum pidana kali ya. Wah, hukum mencuri harus potong. Ya, qadarullah jamaah yang ada di pengajian itu menangkap anaknya mencuri. Ya. Akhirnya anaknya dipegang, dibawa ke ustadz itu. Pak Ustadz, anak saya mencuri Pak Ustadz. Ketangkep bahasa Pak Ustadz. Potong. Ustadz bilang potong. Padahal itu bukan hak perorangan. Jadi hukum pidana itu adalah hak negara. Tidak boleh orang kemudian menjalankan sendiri-sendiri. Atau sekelompok orang menjalankan sendiri. Atau satu kampung menjalankan sendiri. Nggak boleh itu. Itu wilayah apa? Wilayah negara. Akhirnya betul-betul dipotong sama bapak itu anaknya. Anak itu udah pucat.
Kata anaknya, Pak, jangan dipotong, Pak. Saya udah tobat, Pak. Saya minta maaf, Pak. Kalau dipotong satu ini aja, Pak. Ya. Kalau mau dipotong dua daripada semuanya kan cuma satu, yang penting potong kan. Hanya dipotong betul sama bapaknya. Ya. Kelingkingnya. Ya. Tapi akhirnya apa? Baik bapak ini maupun ustadznya ditangkap sama polisi. Karena dianggap menganiaya orang. Ya. Maksudnya dia menjalankan hukum pidana Islam, tapi caranya salah. Ya. Pernah di Ambon itu ada seorang anggota laskar yang berzina ketangkap, ketahuan dan ngaku. Sementara dia sudah berkeluarga. Ya. Dihukum apa kalau hukum zina bagi orang sudah berkeluarga? Hukum rajam, dirajam, Bu. Tapi itu kan bukan negara itu kelompok. Ya, akhirnya saya baca laporannya itu hanya hitungan detik atau menit itu, keletak, dilemparin nggak sampai mati itu orang. Ya, karena dia ngaku kan di dalam proses hukum pidana itu harus diajukan ke pengadilan. Pertama harus ada bukti, ya. Kemudian yang kedua apa? Saksi. Ya, saksi pun harus 4 saksinya. Bukan main itu. Dan yang ketiga apa? Harus atau apa? Pengakuan. Jadi ada bukti, ada saksi, paling tidak 4 orang, kemudian ada apa? Pengakuan. Di Indonesia ditambah satu lagi, Bu, saksi ahli. Ya kan? Makanya setiap kali ada peristiwa pidana di pengadilan itu kan ada saksi ahli. Waktu Ahok dituntut untuk diperkarakan menjadi terdakwa di pengadilan, didatangkan apa? Saksi ahli. Ini khas Indonesia ini. Ya, hukum Indonesia ditetapkan harus ada apa? Ditambah dengan apa? Saksi ahli. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Dari 4 komponen unsur ini yang paling kuat yang mana? Yang buat yang mana, Pak? Pengakuan. Karena dia merasa berbuat, dia ngakuin. Nah, dan tentunya tidak boleh dengan paksaan. Nah, di masa Rasulullah menjalankan ketentuan hukum pidana itu hampir semuanya ini pengakuan. Menunjukkan apa? Kesadaran berhukumnya tinggi. Ada seorang perempuan datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ya namanya Imra'ah Ghamidiyah. Aku telah berzina sementara aku sudah berkeluarga. Laksanakan hukum Islam kepada aku. Ya. Apa? Ya kalau ketahuan dihukum juga. Ada juga namanya Ma'is. Ma'is pun begitu. Karena dia berzina sementara dia berkeluarga, kemudian dia datang ke Rasulullah minta dibersihkan. Ya. Jadi ada juga pernah kejadian perempuannya sudah berkeluarga tapi lakinya jomblo. Apa jomblo ya? Berondong apa? Hah? Bujangan ya, bujangan. Jadi perempuannya sudah berkeluarga tapi lakinya bujangan. Nah, yang perempuan dirajam, yang laki dicambuk 100 kali dan kemudian diasingkan selama 1 tahun atau dipenjara setahun. Nah, itu yang bujangan. Baik laki maupun perempuan sama, hukumannya sama. Tapi ketika posisi mereka berbeda, dihukum sesuai dengan posisinya. Apakah dia sudah berkeluarga atau bujangan. Makanya kalau orang sudah berkeluarga masih berzina juga, berarti apa dia? Keterlaluan dia. Ya, makanya hukumnya beda. Nah, di masa Nabi 3-3-nya pernah terjadi, Ibu. Yang perempuan ngakuin sehingga minta dihukum. Tetapi dia masih hamil. Kata dia, ya Rasulullah, aku berzina dan aku hamil sekarang dari perzinahan. Ya. Kata Nabi, selesaikan dulu sampai kelahiran anakmu. Ya. Baru nanti kamu datang lagi. Bu, kalau dia lari kan bisa. Ya kan? Dia lari bisa kan? Dan nggak akan dikejar sama Nabi. Ya. Karena itu kalau dia lari bertobat selesai. Tapi karena mereka itu jiwanya bersih, ingin untuk menyelesaikan urusan dunia sebelum nanti di akhirat, diselesaikan dengan cara hukum pidana begini. Kemudian sampai dia lahir, bahwa anaknya datang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini anakku sudah lahir, sekarang laksanakan hukum
Islam kepadaku. Kata Nabi, kamu susukan anakmu sampai dia disape 2 tahun. Ya Bu? Padahal setelah itu kan bisa nggak lari ini perempuan? Bisa. Untuk menghindar dia lari, taubat sama Allah. Tapi kalau sudah berada di tangan si hakim atau pemimpin nggak boleh dilepaskan. Nah, kalau dia lepas nggak perlu dikejar. Ya Bu? Ya, antara dia dengan Allah SWT. Makanya di masa Ibnu Abbas terdapat seorang lelaki yang dia ini sebenarnya preman deh. Kalau lihat gayanya ya. Dia minta seorang perempuan, kemudian oleh perempuan ini ditolak. Saya nggak mau sama kamu. Saya tolak permintaanmu. Saya tolak lamaranmu. Dia sakit hati karena ditolak itu. Gemes dia. Tapi kemudian datang laki lain minta perempuan itu diterima. Sama laki yang pertama, yang kedua dibunuh, Ibu. Yang kedua dibunuh. Karena apa? Cemburu dia, sakit hati dia. Biar dua-duanya nggak dapat deh. Ya? Bukan si lakinya yang dibunuh, tapi apa? Perempuan yang dibunuh. Kata dia biar dua-duanya nggak dapat deh. Setelah dia membunuh perempuan ini, dia datang kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sebagai ulama. Saya datang ke sini, saya telah membunuh perempuan yang saya lamar, tapi dia menolak, tapi mau dengan laki lain. Saya bunuh dia, biar dua-duanya nggak dapat. Ya, Ibnu Abbas bertanya, apakah ibumu masih hidup? Kata dia, sudah nggak ada. Kalau begitu, pergilah kamu bertobat kepada Allah, tinggalkan tempatmu itu, cari tempat yang apa? Yang lebih baik lagi untuk kamu perbaiki dirimu di situ. Ya, di sini Ibnu Abbas tidak kemudian, oh kamu membunuh, kamu harus dikisos, kamu harus dibunuh juga. Nggak ada. Kenapa? Karena Ibnu Abbas bukan penguasa, dia apa? Ulama. Jadi, ulama bukan penguasa, maka dia tidak punya hak untuk apa? Menghukum. Dia hanya bisa menasihati saja. Tetapi muridnya bertanya, kenapa engkau tanyakan ibunya? Kok bukan yang lain? Kata Ibnu Abbas, tidak aku dapatkan sesuatu yang dapat menghapuskan dosa seperti baktinya seorang anak kepada ibunya. Karena membunuh orang itu kan dosa besar, Bu ya. Sampai hukumnya kisos itu kan karena dosa besar itu. Tapi ketika kemudian dia lepas dari peradilan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau negara, maka dia bertobat. Dan bertobat itu yang terbaik adalah berbakti kepada ibunya. Kira-kira gitu pendapat sahabat Ibnu Abbas itu. Nah, dengan demikian Ibu sekalian, kalau kita lihat ulama beda dengan apa? Penguasa. Nah, yang di Ambon itu kan dilaksanakan hukum rajam oleh sekelompok orang yang melaksanakan hukum Islam, tapi menyalahi ketentuan syariat itu. Nggak boleh. Karena itu wilayah negara, wilayah penguasa, bukan wilayah perorangan. Nah, yang paling menarik di masa Nabi itu pengakuan yang terjadi. Justru itu yang paling tinggi. Maknanya apa? Kesadaran hukumnya mereka adalah tinggi. Bapak sekalian, ketika bicara hukum, itu kan ada 3 ya. Dalam pembicaraan ahli-ahli hukum itu selalu dibicarakan 3. Pertama terkait dengan materi hukum. Ya, pasal-pasal yang akan dikenakan kepada orang yang melanggar materi hukum. Ya, kalau di Indonesia itu KUHP ya. Ya, kalau dalam Islam ketentuan Al-Quran dan Sunnah, hukum-hukum yang didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah aparat hukum, penegak hukum. Kalau di Indonesia itu adalah polisi, kemudian kejaksaan dan apa? Pengadilan. Ini namanya apa? Aparat hukum. Nah, yang ketiga budaya hukum. Ya. Nah, budaya hukum ini kesadaran orang di dalam menerapkan hukum. Kalau kesadarannya rendah, yang terjadi apa? Korupsi, bayar sono, bayar sini. Makanya saya pernah menyampaikan di MK itu, waktu saya diundang isi kajian di sana, saya bilang begini, hakim, ya, saya bilang Indonesia ini baik buruknya tergantung MK ya, karena itu keputusan hukum, karena Indonesia negara hukum. Makanya hakim itu kata Nabi ada 3, ya, 1 hakim di surga, 2 hakim di neraka. Hakim yang 1 ini siapa ini? Hakim tahu yang benar, tetapi kemudian dia putuskan dengan cara yang benar.
tanpa melihat ini saudara, ini keluarga, ini teman atau ini siapapun. Tahu ini salah, dia putuskan salah. Tahu ini orang dihukum, harus dihukum, dia hukum sesuai dengan kebenaran yang dia tahu, dia putuskan. Nah, ini hakim di surga. Hakim yang kedua, hakim yang kemudian tahu yang benar tapi memutuskan dengan tidak benar. Maunya tahu ini dia bersalah. Apakah terkait narkoba ataukah terkait dengan hak orang lain? Ya, harusnya diputuskan bersalah, tapi karena ada kedekatan famili, saudara, kawan, atau karena korupsi, maka dia dibebaskan. Ini hakim di neraka ini, Bu. Kenapa? Mendalimi orang dia. Itu kata Nabi, hakim ini di neraka. Yang ketiga adalah hakim yang tidak tahu mana yang benar, tapi dia putuskan juga. Sehingga orang tidak salah dibilang bersalah, atau yang salah dibilang tidak bersalah. Kenapa? Dia tidak tahu cara memutuskan hukum. Dia putuskan dengan kebodohannya. Nah, hakim yang ketiga ini juga di mana? Di neraka. Jadi baik sebagai rakyat yang tadi itu kita lihat di masa Nabi itu, bahwa kesadaran berhukum, budaya hukumnya sudah tinggi. Makanya yang terjadi adalah pengakuan dari 4 jenis tadi itu. Yang paling tertinggi adalah pengakuan. Jadi orang mengakui kesalahannya. Cakep tuh. Kalau ibu punya anak, taruhlah anaknya 5 atau 10. Setiap kali anak itu bersalah, dia datang ke kita, ngakuin, saya telah berbuat salah, saya telah makan pisang 3, saya bilang 2, umpamanya kan. Dia ngakuin kesalahannya, itu cakep, berarti jujur itu anak. Ya. Jadi di masa Rasulullah itu masyarakatnya jujur semua itu. Buktinya apa? Orang yang bersalah ngakuin kesalahannya. Nah, makanya kalau di pesantren, kalau ada anak berbuat salah, dia ngakuin kesalahannya, itu anak harus dihargai. Kenapa? Dia jujur. Ya, sementara banyak orang salah tapi apa? Disembunyikan kesalahannya. Ya. Apalagi kita dengan Allah SWT. Allah Maha tahu. Bu, seringkali kita apa? Berbuat dosa tapi apa? Kita sembunyikan. Padahal Allah Maha tahu. Makanya Nabi selalu ingatkan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah. Kalian harus jujur, karena kejujuran akan buka pintu kebaikan, dan pintu kebaikan akan buka apa? Pintu surga. Makanya umat Islam ini umat yang jujur. Ya, makanya kejujuran ini harus dipertahankan. Ya, supaya apa? Ketika kehidupan itu dilaksanakan dengan kejujuran, yang terjadi apa? Bersih. Coba sekarang ini, bagaimana kita terpukul dengan kampanyenya Ahok, ya, seakan-akan orang Muslim itu korupsi semuanya, hanya dia aja yang jujur, ya, padahal sekarang udah banyak urusan-urusan dia tersangkut dengan apa? Dengan korupsi. Makanya barakallahu, hakikat orang Muslim itu bersih, tidak terlibat dengan korupsi, tidak terlibat dengan kejahatan, tidak terlibat dengan pelanggaran-pelanggaran itu. Harusnya begitu, tapi kenyataannya banyak orang karena hubungannya kepada Allah lemah, akibatnya apa? Banyak apa yang disembunyikan sama dia. Sesungguhnya apa? Dia berbuat tapi sebenarnya ditunjukkan apa? Seakan-akan tidak berbuat. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita bahwa jalan keselamatan manusia itu apa? Ketika dia baik dalam keadaan di depan orang banyak atau di saat apa? Sepi, saat sendirian. Ya, di antara tanda keselamatan seseorang adalah taqwallahi fis sirri wal alan. Ya, bertakwa kepada Allah dalam keadaan apa, Bu? Terang-terangan maupun tersembunyi, ya. Nah, ini yang penting untuk apa? Kenapa, Bu? Mana? Syafakillah, Bu, syafakillah, tahur insyaallah. La ba'sa tahur insyaallah. Ya, syafakillah, Bu. Mudah cepat sembuh, Bu, ya. Tahur insyaallah. Ya. Barakallahu fikum. Ini tanggung jawab luar biasa, sakit-sakit datang juga. Ini jamaahnya belum ngikutin juga ini. Barakallahu fiik insyaallah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu menunjukkan apa? Kesadaran umat Nabi Muhammad di masa itu sangat tinggi nilainya. Makanya Ibnu Qayyim membuat penelitian dari masa Rasulullah sampai Khulafa Rasyidin, pelaksanaan hukum pidana itu cuman sekitar 8 atau 9 kasus saja. Coba Ibu lihat, KPK itu pusing untuk memutuskan karena kasusnya terlalu banyak. Ya, polisi-polisi itu numpuk itu kasus-kasusnya itu, Ibu. Ya, banyak yang tidak terselesaikan, ditunda-tunda dan seterusnya.
Ya kasus hukum kita ini banyak banget. Ya, menunjukkan apa? Kesadaran kita berhukum masih rendah sekali. Pelanggaran masih banyak sekali. Ya, di mana-mana itu pelanggaran. Makanya saya ingatkan kepada pimpinan-pimpinan polisi itu ketika saya ketemu dengan para jenderal itu, saya bilang bahwa polisi harus mendukung dakwah. Karena dengan dakwah ini kita memperbaiki masyarakat, kita memperbaiki umat. Ya, ada juga yang berkomentar, kalau umatnya bagus semuanya, polisi nggak laku Pak Ustadz. Malah takut nggak punya kerjaan tuh polisi. Ya, makanya tanda polisi yang sukses kalau tidak ada kasus. Sebagaimana tanda dokter yang sukses kalau nggak ada orang sakit. Tapi banyak dokter kalau orang sakit seneng dia, ya Allah seneng banget. Apa laris? Karena banyak orang sakit. Ya, padahal tanda dokter yang berhasil adalah kalau sudah nggak ada orang sakit. Dan nggak mungkin nggak ada orang sakit kan? Ya, makanya Departemen Kesehatan itu ukurannya apabila di rumah sakit sudah minim orang sakit. Ya, kalau di masyarakat yang sakit sedikit berarti Departemen Kesehatan itu sukses. Tapi kalau banyak yang sakit berarti apa? Tandanya apa? Gagal. Makanya ibu lihat tandanya negeri maju apa? Tandanya negeri itu maju apa? Tidak banyak yang sakit. Rumah sakit itu sepi. Ya. Tandanya negeri maju yang ramai itu perpustakaan, toko buku. Tandanya negeri yang terbelakang yang ramai pasarnya, mallnya, sama rumah sakitnya. Jadi kalau mau lihat negeri itu maju atau tidak, lihat mallnya, lihat rumah sakitnya. Kalau rumah sakitnya itu penuh, itu tandanya negeri nggak maju. Ya, kalau rumah sakitnya sepi, berarti itu negeri maju. Berarti bersih, sehat orangnya. Ya. Nah, barakallahu fikum, karena itu barakallahu fikum ibu sekalian, kalau kita lihat kehidupan para sahabat yang hidup di masa Rasulullah, tingkat kesadarannya tinggi sekali. Karena apa? Bentuk kesadarannya dalam bentuk apa? Pengakuan. Ya, ingat itu ya. Pengakuan adalah bentuk yang tertinggi nilainya dari semua alat bukti. Dari semua alat bukti yang tertinggi apa? Pengakuan. Itu yang dialami oleh para sahabat anhum sehingga mereka datang minta dihukum. Bayangkan itu. Pernah datang seorang namanya Ma'is. Ya Rasulullah, aku telah berzina, laksanakan hukum rajam karena aku sudah berkeluarga. Nabi berpaling. Ya, dia kan tadinya di sini ya, dia sini mamanya. Ya Rasulullah, aku telah berzina, laksanakan hukum rajam padaku karena aku sudah berkeluarga. Nabi begini. Dia datang ke sini. Ya Rasulullah, aku telah berzina, hukum rajam bagiku. Rasulullah gini lagi. Dia datang ke sini lagi. Sampai 3 kali. Nabi nanya, kamu mabuk enggak? Enggak. Dikiranya untuk menghindari jangan sampai ini orang kok ngaku-ngaku minta dihukum gini, mabuk nggak ini orang? Gila nih ini orang? Normal nggak ini orang? Kan itu. Mabuk nggak kamu? Enggak. Ya. Betul kamu melakukan itu? Betul. Sampai dia betul-betul diperiksa. Oh, mungkin kamu nggak berzina, mungkin kamu pegang-pegang, mungkin kamu cium-cium saja. Enggak ya Rasulullah, aku berzina. Ngaku betul nih orang. Jadi memang betul-betul mau apa? Mau dilaksanakan. Subhanallah. Makanya Bapak sekalian, di negeri Saudi Arabia saya diberitahu oleh seorang hakim di sana, tidak boleh keputusan masalah darah itu diputuskan oleh satu hakim. Kalau di sini kita kan, kalau ada kasus kan di pengadilan pertama. Ya, nanti pengadilan apa? Kedua, nanti naik banding. Ya, sampai keputusan Mahkamah Agung. Ya. Nah, di dalam hukum Islam pun mirip seperti itu, ada prosesnya. Namanya istiqnaf, permulaan, kemudian naik tamyiz, terus sampai kepada pengadilan Mahkamah Agung, dan itu diputuskan kalau urusan darah minimal 3 orang hakim. Tidak boleh sendirian. Kalau kita kan satu hakim, satu pembantu ya, 2 anggota, hakim anggota ya. Ya. Nah itu kalau di dalam hukum Islam, kalau urusan dengan darah itu tidak boleh 1 orang, harus 3 hakimnya. Ya, makanya fatwa-fatwa yang muncul dari orang per orang, apalagi dia bukan ulama yang hebat, ini harus dipertanyakan. Kalau sudah menyangkut masalah darah, ya,
fatwa untuk Densus ini kan membunuh itu. Dikeluarkan oleh seorang yang dia bukan ulama besar, dia masih anak, masih muda. Itu keterlaluan sekali itu. Nah, itu terlalu ngawur, terlalu nekat gitu. Ya. Padahal itu harus diputuskan oleh ulama-ulama besar. Ya. Makanya para ulama di masa sahabat radhiyallahu itu mereka menyebutkan ajra'ukum alal fatwa ajra'ukum alan nar. Siapa yang berani nekat-nekat berfatwa, dia akan lebih cepat ke nerakanya itu. Berarti berani ke nerakanya itu. Makanya nggak sembarangan orang berfatwa itu, Ibu. Harus diperhitungkan matang-matang. Kalau sudah nyangkut darah, ini harus melibatkan istilahnya ijtihad kolektif, ya ijtihad jama'i, nama ijtihad kolektif. Dan itu membutuhkan mujama' fiqhi. Makanya saya selalu usulkan Indonesia harus punya mujama' fiqhi. Indonesia mujama' yang melibatkan ulama-ulama besar untuk memutuskan masalah-masalah, terutama yang terkait dengan darah ini. Ya, menyangkut masalah kehormatan umat Islam ini. Ya, karena itu barakallahu ini barangkali sekadar untuk mengingatkan bahwa kaitan dengan hukum bukan main-main, tetapi sangat harus hati-hati. Karena ini menyangkut hak manusia. Ya, makanya Syura' al-Qadhi itu terkenal sebagai hakim yang adil, hakim yang bijak, ya, sampai diakui oleh Yahudi. Ya, dia pernah Yahudi ini mengakui pakaian perang yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib itu ada di tangan Yahudi, dan Ali menuntut itu hak dia. Sementara waktu itu Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, ya, terus bukti apa yang bisa kamu ajukan untuk mengatakan ini milikmu? Waktu itu Ali bin Abi Thalib saksinya adalah Husain, anaknya sendiri. Dan itu akhirnya dibatalkan oleh hakim ini dan diputuskan pakaian baju besi itu milik orang Yahudi ini. Dan orang Yahudi ini masuk Islam, ya, karena melihat bagaimana keadilan dalam hukum Islam. Jadi sekarang sekalian, barakallahu sekarang banyak orang-orang kafir minta dihukum dengan hukum Islam. Ya, sebagaimana banyak orang kafir sekarang, mereka itu mau menggunakan pola syariat Islam seperti perbankan syariah. Mereka lebih senang di situ karena mereka merasa aman. Ya, bahkan di negeri yang campur Muslim dan kafirnya, ya, seperti di Bahrain, seperti di Kuwait, itu masih campur lagi Muslim dan kafirnya. Itu mereka minta dihukum dengan pola hukum Islam. Di Aceh bahkan. Di Aceh itu saya dapat informasi orang-orang non-Muslim itu senang dengan hukum Islam di sana. Kenapa tidak membedakan hukumnya itu? Ya, mereka merasa aman di sana. Nah, makanya barakallahu tidak heran ketika Salahuddin Ayyubi menang dalam perang itu, ditawarkan kepada orang-orang kafir yang tertawan, apakah kalian kembali ke Eropa atau kalian mau tinggal di negeri kami, tapi kita laksanakan hukum Islam di sini. Sehingga ada perlindungan buat kalian. Mereka minta untuk hidup dengan aturan hukum Islam. Karena memang tidak ada hukum yang adil seperti hukum Islam. Makanya Allah katakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ya, kalimat-kalimat Tuhanmu itu mengandung kebenaran dan keadilan. Jadi seluruh syariat Islam ini adanya kebenaran dan keadilan. Nah, karena itu ini yang harus kita perjuangkan. Kebenaran dan keadilan ini harus kita perjuangkan. Jadi nggak cukup kita cuma hanya sebatas kesalehan pribadi, tetapi bagaimana kemudian membawa umat dan bangsa ini kepada pola kebenaran dan keadilan yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Nah, dengan demikian barakallahu fikum ibu sekalian, poin yang keempat sudah jelas ya bahwa sebab dan hukumnya berbeda, yaitu sebabnya terkait dengan tangan bagi mereka yang batal itu harus utuh sampai ke siku, sementara ketika terkait dengan potong tangan mereka cukup hanya sebatas di pergelangan saja. Nah, dengan demikian pengertian mutlak dan muqayyad menjadi jelas. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita ketika kita baca Al-Quran. Maka perhatikan ada yang sifatnya mutlak, berarti itu menyangkut semua hal, semua pihak, ya. Sementara muqayyad adalah yang terbatas karena memang itu dibatasi. Nah, muqayyad itu artinya terikat atau terbatas atau spesifik, ya. Dan semua yang tadi sudah dijelaskan, semoga ini akan memberikan pencerahan buat kita semuanya. Tinggal masalahnya lanjutan.
Nah, ini mumpung ada Ibu Mona ini. Ya, tadi udah bicarakan Bu, apakah kita akan lanjutkan kajian ini karena materinya ini agak berat. Sementara kalau kajian ulumul Quran, murid yang hadir itu harus berkesinambungan. Tapi ini banyak yang datang dan pergi. Artinya nggak selalu berkesinambungan. Nah, kalau diteruskan berarti kan kita teruskan lanjut kitab ini. Atau ganti tema, Ibu. Sesuatu yang dibutuhkan selalu oleh kita, yaitu temanya akhlak, Ibu. Jadi kajian akhlak itu dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad. Sahih Al-Adabil Mufrad itu kitab akhlak yang biasa dipakai oleh para ulama di dalam meningkatkan kualitas akhlak umat Islam. Nah, ini tergantung. Hah? Terus saja. Terus dulu. Nggak paham. Iya, iya. Ini mumpung ada Bu Mona nih, keputusannya hak veto di tangan beliau nih. Gimana Bu? Terus saja. Berarti kita lanjut ya. Berarti insya Allah untuk kajian berikutnya terkait dengan poin yang ke-16, yaitu mantuk dan mafhum. Apa itu mantuk, apa itu mafhum? Nanti kita akan bicarakan dalam kesempatan yang akan datang. Untuk sampai saat ini kita masih bicara masalah mutlak dan muqayyad. Alhamdulillah sudah semakin jelas tadi. Tinggal ini tanya jawabnya. Ya. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kekhususan tadi Ustaz. Kalau ayat untuk istri Nabi itu bisa pelajaran kita. Iya. Jadi barakallahu apakah ayat-ayat yang tertuju kepada istri Nabi juga untuk kepada kita? Ya. Coba Ibu lihat di dalam surat Al-Ahzab. Ya, surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat 33. Itu ayat untuk istri Nabi, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Jadi sebenarnya Ibu, dari mulai ayat 28. Ayat 28 sampai ayat 34. Yang nanya dibaca terjemahnya. Ayat 27 ayat 28 sampai 34. Ini khas untuk istri Nabi, tapi pertanyaannya tadi, apakah itu juga berlaku untuk kita, kaum wanita pada umumnya? Apa? 28 sampai 34. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan 2 kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan barang siapa di antara kamu tetap taat pada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya 2 kali lipat, dan kami sediakan rezeki yang mulia baginya. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.
Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh Allah Maha Lembut, Maha Mengetahui. Ya, di sini Allah menyebutkan istri si Nabi nggak sama dengan perempuan pada umumnya. Ibu, nggak sama kan? Coba kalau lelaki ngikuti Rasulullah, kamu milih saya dunia akhirat atau dunia saja? Abu? Kalau seorang suami ngomong sama istrinya, kamu boleh milih. Kamu milih dunia atau milih akhirat? Ya, oh saya milih dunia akhirat. Berarti kamu nggak boleh nuntut apa-apa. Ya Bu, yang ada dimakan, yang nggak ada ya diem. Ya, jadinya nggak ada tuntutan. Pengen rumah, pengen emas, pengen apa, nggak ada cerita. Ya. Jadi istri Nabi itu ditetapkan oleh Allah, tanyakan sama istri-istrimu. Kalau masih ingin dunia, lepasin. Kalau cuma mau untuk Islam, bela akhirat, teruskan. Ya. Bu, kalaupun istri Nabi berbuat dosa, itu dilipat gandakan. Beda dengan perempuan lainnya, Bu ya. Nah, barakallahu di sini jelas istri Nabi Allah katakan, wahai istri Nabi, kalian tidak sama dengan wanita-wanita lain. Berarti emang Bu dibedakan Bu ya. Ya. Tetapi di sini pada ayat yang ke-33 berarti kan dari ayat 27 sampai 34 itu ayat terkait dengan siapa Bu? Istri Nabi. Tapi ayat yang ke-33 coba Ibu perhatikan. Bagian ayat yang 33 yang terakhir, innama yuridullahu liyudhiba ankum. Di sini Allah menggunakan kata-kata kum. Kalau kunna tadi kan ya nisa nabilastunna kahadim dan nisa. Ini taqaitunna. Ini semua ungkapan tertuju kepada istri-istri Nabi. Ya Bu? Waqarna fi buyutikunna. Kunna itu siapa? Istri Nabi. Ya Bu? Tidak ada orang lain Bu. Semua tertuju kepada istri Nabi. Tetapi ketika Allah katakan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Di sini pakai kum. Yuridullahu liyudhiba ankum. Ini apa Ibu? Jadi di sini dari khusus kepada dari tadi itu apa? Muqayyad kepada apa? Mutlak. Kita terapkan ini hukum ini Bu, yang kita bicarakan tadi. Ya. Kan muqayyad ini Bu ya. Khusus untuk istri-istri Nabi. Tetapi pada bagian potongan ayat ini maka digunakan istilah kum. Berarti itu apa? Laki maupun perempuan. Mutlak kan? Laki maupun perempuan. Ya Bu? Jelas? Pertanyaannya, apakah di sini dimaksudkan termasuk istri Nabi atau istri Nabi dikeluarkan? Termasuk kan? Ibu paham gitu kan? Ternyata Syiah nggak begitu. Syiah tidak memasukkan istri-istri Nabi itu dari ahlul bait. Padahal ayatnya jelas terkait dengan apa Bu? Istri-istri Nabi. Paham nggak Bu? Lihat ini kan? Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kata Syiah, istri-istri Nabi tidak masuk kategori ahlul bait. Salah atau benar tuh? Jelas salah. Karena apa? Dari awal ayat-ayat ini turun untuk istri-istri Nabi. Tetapi ketika memasukkan keluarga Nabi secara umum, berarti tidak hanya istri-istri Nabi, maka digunakanlah kata-kata kum. Berarti apa? Menjadi apa? Mutlak. Dari muqayyad menjadi apa? Mutlak. Berarti masuk nggak istri Nabi? Masuk. Bukan berarti kalau istri Nabi dikeluarin. Itulah menyimpangnya Syiah. Jelas Bu? Nah sekarang pertanyaan berikutnya. Dari pertanyaan Ibu tadi itu.
Apa buktinya kalau istri Nabi itu beda dengan wanita lain? Jelas ini terkait khusus ya Bu ya. Kekhususan istri Nabi bersama Nabi. Makanya istri Nabi tidak boleh menikah lagi ketika Nabi wafat. Ibu-ibu ketika suaminya wafat boleh nikah lagi nggak? Main boleh aja tuh cepet amat. Nunggu idah dulu. Main boleh aja, idah dulu, sabar dulu. Kalau idahnya udah lewat, kalau terpisahnya karena meninggal 4 bulan 10 hari, masa idah dulu baru nikah lagi. Ya Bu. Tapi istri Nabi nggak boleh Bu. Istri Nabi tidak boleh nikah lagi. Kenapa? Bukan cuma sebatas itu. Jawabannya parah. Ibu mau nikah lagi ngapain tuh? Terus suami mati. Ibu kalau gak ketemu nanti disonok. Ini sekarang nih. Ibu nikah lagi ngapain tuh? Berarti ibu gak cinta ya? Sama suami udah mati selesai lah. Ya Bu. Kenapa gak mau nikah lagi Bu? Cinta. Bu, jangan lupa perempuan nikah lagi karena mengharapkan lelaki lain yang lebih baik. Kalau ibu nikah lagi dapat laki yang lebih buruk dari suami pertama, rugi Bu. Iya. Jadi, Bu, motivasi orang laki perempuan nikah lagi kenapa Ibu? Jangan bicara ada tidaknya, tapi penyebabnya itu loh. Kenapa kok mau nikah lagi? Karena ingin mendapat suami yang lebih baik. Bu, Ummu Salamah kan diajari sama Nabi. Kalian kalau kena musibah jangan lupa berdoa. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya, kalau ibu meninggal suaminya, kalau ibu mengalami musibah, jangan lupa doa ini. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpa diriku dan ganti yang lebih baik. Ya kan? Nah, Ummu Salamah, suaminya meninggal. Dia baca itu sambil mikir, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Abu Salamah kan suaminya meninggal itu. Dia mengalami itu. Dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ummu Salamah mengatakan, saya tidak akan mendapatkan suami sebaik suami saya. Iya Bu. Jadi dulu perempuan itu setia sama istri, sama suaminya itu. Tahu sekarang nih. Ya. Suami sekarang juga tahu. Bahkan ada yang kita ketemu Bu, itu ibu mendingan, suami saya mendingan mati aja Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ya, segitunya itu sakit hatinya itu. Sampai mengharapkan suaminya mati aja. Nah itu Ummu Salamah ketika meninggal suaminya, dia berdoa begitu. Tapi dalam pikirannya, siapa yang lebih baik daripada suaminya? Pada saat selesai idahnya, datanglah lamaran Rasulullah. Jelas Rasulullah lebih baik daripada Ummu Salamah. Maka dia terima. Cuma dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini orangnya pencemburu. Dia ngomong terus terang. Ada nggak perempuan yang pencemburu? Apalagi kalau urusan poligami. Waduh, luar biasa. Nyala terus itu cemburunya itu kan. Istri saya, anak saya banyak. Kata Nabi, kalau anakmu, tanggungan saya. Kalau cemburu, aku doa ya Allah, redakan kecemburuannya. Selesai. Iya Bu. Nah, barakallahu. Jadi ibu-ibu perempuan nikah lagi kenapa Bu? Mencari yang lebih baik. Barakallahu fiik. Karena ingin dapat yang lebih baik. Kalau dapat. Makanya istri si Nabi tidak pernah mereka menikah lagi Bu. Kenapa? Enggak akan lebih baik dari Nabi
Makanya perhatikan Bu, seluruh syariat Islam dilanggar oleh manusia. Seluruh syariat Islam dilanggar oleh manusia. Kecuali ini Bu. Larangan istri Nabi menikah tidak pernah dilanggar Ibu. Kenapa? Mereka nggak akan ketemu orang lebih baik dari Rasulullah SAW. Jelas? Nah sekarang pertanyaan berikutnya. Bagaimana ketika istri Nabi disamakan dengan perempuan yang lainnya? Ibu lihat surat Al-Ahzab 59 Ibu. Jadi ketika disamakan Allah sebutkan itu istri Nabi, Allah sebutkan juga itu perempuan. Ya. Surat Al-Ahzab ayat Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ya. Bu, udah asar Bu. Wahai Nabi, Ya. wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Berarti di sini Bu dibedakan Bu ya? Istri Nabi disebut, anak putri Nabi disebut, perempuan-perempuan wanita disebut. Kalau yang tadi khusus itu Bu. Tetapi kita bisa ambil pelajaran dari apa yang dialami oleh istri Nabi Bu. Maknanya apa? Istri Nabi tidak pernah menuntut dunia. Mungkin nggak kita ikuti? Ya udah kita cukup sampai di sini deh Bu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.